Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesehatan yang memungkinkan kita untuk berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya telah membawa risalah Islam yang sempurna bagi umatnya. Dan semoga kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas suatu tema yang sangat relevan bagi kehidupan umat Islam di zaman modern ini, yaitu hukum merokok. Menurut syariat Islam, rokok adalah salah satu produk yang sudah dikenal sejak abad ke-11 Hijriyah dan menjadi bagian daripada budaya di banyak negara. Di banyak negara Islam, rokok telah membudaya, bahkan dianggap sebagai bagian daripada kehidupan sosial dan budaya sehari-hari. Namun, seiring dengan semakin berkembangnya pengetahuan medis mengenai dampak buruk rokok terhadap kesehatan, perdebatan mengenai hukum merokok di dalam Islam pun semakin hangat untuk diperbincangkan. Sampai saat ini, hukum merokok menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahawa merokok adalah mubah ataupun boleh. Ada yang menganggapnya makruh dan juga ada pula yang menyatakan bahawa rokok itu haram hukumnya. Nah, pada kesempatan ini marilah kita lihat lebih dalam lagi perbedaan pandangan tersebut dengan merujuk pada sumber-sumber yang sahih baik daripada Al-Quran, hadis maupun pendapat para ulama serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam tentunya kita tahu dan mengerti bahawa hukum-hukum syariah sangatlah memperhatikan aspek kemaslahatan dan menghindari daripada kerosakan atau mafsadah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang umat Islam untuk melakukan sesuatu yang dapat membahayakan diri ataupun orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi wala tulqu biaidikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri di dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah melarang umat Islam untuk melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kerosakan ataupun kebinasaan pada diri sendiri. Jika merokok diketahui dapat membahayakan kesehatan, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kita ini. Selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita tentang larangan untuk membahayakan diri kita sendiri maupun membahayakan orang lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La darara wa la dirara." Tidak boleh seseorang itu berbuat kemudaratan pada dirinya sendiri ataupun tidak boleh berbuat kemudaratan pada diri orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dengan jelas mengajarkan kita untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, jika merokok kiranya dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan, hukum merokok menjadi penting untuk dikaji di dalam kerangka menjaga kesehatan tubuh yang merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Perdebatan mengenai hukum merokok di dalam Islam bermula sejak rokok pertama kali dikenal di dunia Islam sekitar 400 tahun yang lalu.
Beberapa ulama pada waktu itu berpendapat bahawa merokok adalah mubah ataupun boleh, karena mereka belum mengetahui dampak buruk yang ditimbulkan dari rokok tersebut pada kesehatan. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, sebuah karya yang menjelaskan pendapat para ulama terdahulu, dinyatakan bahwasanya tidak ada hadis mengenai tembakau dan tidak ada athar ataupun ucapan dan tindakan dari seorang pun di antara para sahabat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelasnya jika terdapat unsur-unsur yang membawa kemudaratan bagi seseorang pada akal maupun badannya, maka ini dihukumi sebagai haram. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan ini mencerminkan bahawa pada masa itu ulama belum memiliki informasi mengenai dampak buruk rokok terhadap kesehatan. Namun mereka sepakat bahawa apapun yang dapat membawa kemudaratan baik pada akal ataupun tubuh, hukumnya adalah menjadi haram. Hal ini sangatlah relevan ketika kita meninjau bukti medis yang menunjukkan bahawa merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit yang berbahaya. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Fatawa, Syekh Mahmud Shaltut juga memberikan pandangannya mengenai hukum merokok, dan beliau mengatakan bahwasanya tentang tembakau, sebagian ulama menghukumi halal karena memandangnya bahwasanya tembakau tidaklah memabukkan dan hakikatnya bukanlah benda yang memabukkan. Di samping itu juga tidak membawa kemudaratan bagi setiap orang yang mengkonsumsinya. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mahmud Shaltut menyatakan bahawa sebagian ulama menganggap merokok sebagai halal ataupun mubah, karena sejatinya tembakau tidaklah bersifat memabukkan. Namun jika seseorang merasa bahawa rokok membahayakan dirinya, maka hukum itu bisa berubah menjadi haram. Nah, pandangan ini menunjukkan adanya fleksibilitas di dalam hukum syariah yang dapat beradaptasi dengan bukti-bukti baru yang muncul, terutama di dalam hal kemudaratan. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman modern ini, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, kita dapat mengetahui secara pasti bahawa rokok memiliki dampak buruk yang besar terhadap kesehatan kita. Hasil penelitian medis menunjukkan bahwasanya merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit yang berbahaya seperti kanker, penyakit jantung dan juga gangguan pernafasan. Dalam hal ini, pandangan para ulama kontemporer lebih cenderung mengarah pada pengharaman merokok, mengingat bukti-bukti medis sangatlah jelas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, bahwasanya tentang rokok dan kopi, penyusun kitab Al-Ubab ditanya mengenai kopi. Lalu ia menjawab, hukum suatu sarana mengikuti tujuannya. Jika tujuannya adalah untuk membantu ibadah, maka menjadi ibadah. Jika untuk tujuan yang mubah, maka hukumnya adalah mubah. Dan jika untuk tujuan yang makruh, maka menjadi makruh. Atau jika untuk tujuan yang haram, maka ia pun akan menjadi haram. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan ini mengarahkan kita untuk memperhatikan tujuan dan dampak daripada penggunaan rokok itu sendiri. Jika rokok digunakan untuk tujuan yang membawa manfaat seperti untuk kesehatan ataupun pengobatan yang sah, maka hukumnya bisa berubah menjadi mubah atau bahkan sunnah. Namun, jika rokok digunakan tanpa tujuan yang jelas dan malah menyebabkan kerusakan pada tubuh, maka hukumnya bisa berubah menjadi haram. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hukum merokok juga dapat bersifat relatif
berdasarkan kondisi pribadi masing-masing individu. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dan Al-Fatawa, ada kemungkinan bahawa merokok bagi sebagian orang yang tidak merasakan dampak negatif bisa dianggap sebagai mubah ataupun setidaknya makruh. Nah, sedangkan bagi mereka yang jelas-jelas terdampak buruk, maka hukumnya bisa menjadi haram. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk dicatat kiranya bahawa hukum merokok juga dapat bergantung pada kondisi pribadi setiap individu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak ulama, hukum syariah di dalam banyak hal tidak hanya berlaku secara umum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi khusus seseorang. Sebagai contoh, seseorang yang merokok dan tidak merasakan efek negatif terhadap kesehatannya ataupun memiliki tubuh yang kuat, mungkin akan dianggap oleh beberapa ulama berada pada posisi hukum yang mubah ataupun makruh. Namun bagi seseorang yang sudah memiliki masalah kesehatan tertentu seperti misalnya gangguan pernafasan, penyakit jantung ataupun kecenderungan genetik terhadap kanker, maka hukum merokok bisa menjadi haram. Karena di dalam hal ini jelas akan ada kemudaratan yang sangat besar bagi kesehatannya. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan ad-dararu yuzal, kemudaratan haruslah dihindari, yang merupakan dasar utama dalam menentukan hukum di dalam banyak kasus-kasus fikih. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pendapat ulama terkait hukum merokok? Nah, ayyuhal ikhwah, berbicara tentang perbedaan pendapat, kita mendapati bahawa ada 3 pendapat utama di kalangan para ulama mengenai hukum merokok, yaitu yang pertama adalah mubah, yang kedua adalah makruh, yang ketiga adalah haram. Nah, pendapat yang menyatakan bahawa merokok itu mubah adalah sebagian besar ulama pada masa lalu. Nah, terutama sebelum hasil penelitian medis yang lebih mendalam muncul. Nah, berpendapat mereka ini bahawa merokok itu mubah ataupun boleh. Mereka berargumen bahawa merokok tidaklah mengandung sifat-sifat yang memabukkan, yang di dalam pandangan mereka adalah salah satu unsur utama yang menjadikan suatu benda haram. Menurut mereka, ayyuhal ikhwah, selama rokok tidak menyebabkan efek samping yang jelas dan langsung terhadap kesehatan, maka rokok dianggap sebagai mubah hukumnya. Namun perlu dicatat bahawa pandangan ini sudah mulai berkembang seiring dengan munculnya bukti medis yang menunjukkan bahawa rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit yang fatal. Nah, sehingga pandangan ini kini menjadi kurang lagi relevan di dalam konteks kemajuan ilmu, pengetahuan dan kesehatan. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pendapat yang menyatakan rokok itu makruh. Nah, sebagian ulama menganggap merokok itu makruh. Mereka berpendapat bahawa meskipun rokok tidak menyebabkan kerusakan secara langsung ataupun fatal, rokok tetap mengandung potensi mudarat yang relatif kecil. Mereka merujuk pada kaidah fikih yang mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak dapat diwujudkan kewajibannya kecuali dengan itu, maka ia menjadi wajib. Dan ma la yajtanib ad-darar illa bihi fahuwa makruh. Dan apa yang tidak bisa menghindari kerusakan kecuali dengan itu, maka itu menjadi makruh. Di dalam hal ini ayyuhal ikhwah, meskipun merokok tidak langsung menyebabkan kematian ataupun penyakit berat di dalam jangka pendek, tetapi tetap beresiko membahayakan kesehatan di dalam jangka panjang. Oleh karena itu, merokok dianggap makruh atau sesuatu yang sebaiknya dihindari meskipun tidak sampai pada nilai ataupun hukum haram. Dan ada pendapat yang menyatakan merokok itu haram. Nah,
dalam pandangan yang kini lebih diterima oleh banyak ulama kontemporer adalah bahwa merokok itu haram. Nah, terutama setelah berbagai penelitian medis menunjukkan dampak buruk yang sangat amat serius terhadap kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk kanker, gangguan jantung, dan masalah pernafasan. Dan di dalam hal ini, merokok jelas-jelas membawa kemudaratan yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Seperti yang ditegaskan di dalam kaidah ilmu fikih yang menyatakan ad-darar la yuzalu bid-darar. Kemudaratan tidak dapat diatasi dengan kemudaratan. Yang berarti jika sesuatu jelas merugikan kesehatan atau kehidupan, maka itu harus dihindari bahkan jika ada manfaatnya. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah. Kesimpulan pendapat ulama secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa meskipun ada berbagai pendapat mengenai hukum merokok, kesepakatan yang lebih besar di kalangan ulama kontemporer adalah bahwasanya merokok itu adalah haram. Ini disebabkan oleh bukti yang jelas tentang bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh merokok. Namun perlu dicatat bahwa hukum ini bisa bersifat relatif berdasarkan kondisi pribadi, sehingga bagi seseorang yang tidak merasakan efek buruk daripada merokok ini, maka hukum tersebut bisa saja dianggap sebagai makruh ataupun mubah. Namun ayyuhal ikhwah, tetap saja bagi mereka yang mengalami dampak negatif dan berada di dalam kondisi kesehatan yang rentan, maka hukum merokok adalah haram. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada juga argumen yang menyatakan bahwa selama rokok tidak berlebihan di dalam konsumsinya dan digunakan di dalam kondisi yang terkendali, mungkin ada beberapa kemaslahatan ataupun manfaat yang bisa diambil, misalnya sebagai alat untuk relaksasi ataupun sebagai bagian dari sosialisasi. Beberapa ulama mengutip kaidah fikih, al-maslahah al-'amah muqaddamah 'ala al-maslahah al-khassah. Kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan pribadi. Misalnya di kalangan masyarakat tertentu, merokok bisa menjadi bagian daripada budaya sosial yang mengikat komunitas dan meningkatkan interaksi sosial. Namun, meskipun ada manfaat sosial semacam ini, apabila rokok dikonsumsi secara berlebihan dan menyebabkan kerusakan kesehatan yang nyata, maka hukum yang berlaku tetaplah menjadi haram. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam konteks sosial dan ekonomi, perokok juga harus mempertimbangkan dampak negatif dari kebiasaan merokok terhadap keluarga dan juga masyarakat. Perokok pasif, yaitu orang yang terpapar asap rokok meskipun tidak merokok, juga bisa terkena dampak kesehatan yang sangat merugikan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan tidak merusak kesejahteraan orang lain. Di dalam hal ini, merokok di tempat umum ataupun di dekat orang lain bisa menyebabkan kerusakan bagi mereka yang tidak bersalah, yang mana ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mengutamakan keselamatan dan juga kesejahteraan masyarakat. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat Islam, ayyuhal ikhwah, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menjaga diri kita sendiri, tetapi juga untuk menjaga lingkungan dan juga orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempertimbangkan dampak sosial daripada kebiasaan merokok ini. Tidak hanya bagi diri kita saja, tetapi juga harus melihat orang lain juga. Islam mengajarkan kita untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan tubuh dan juga lingkungan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis, "Man la yu'dhi nafsah wa la yu'dhi ghairah fahuwa fi salamatin
min amrihi. Barang siapa yang tidak menyakiti dirinya dan tidak menyakiti orang lain, maka dia berada di dalam keselamatan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian selain menghindari kemudaratan bagi diri sendiri, kita juga harus memperhatikan dampak perbuatan kita terhadap orang lain. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pembahasan di atas, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, hukum merokok di dalam Islam sangat tergantung pada bukti dan kondisi individu tertentu. Pada dasarnya merokok itu mudarat dan dapat membawa dampak buruk yang serius pada kesehatan. Oleh karena itu, pandangan yang lebih dominan di kalangan para ulama kontemporer adalah bahwasanya merokok itu adalah haram, terutama setelah pengetahuan medis yang lebih mendalam. Namun ayyuhal ikhwah, bagi mereka yang tidak merasakan efek buruk, hukum ini bisa saja dipandang sebagai makruh ataupun mubah. Nah, tergantung pada kondisi tertentu. Ayyuhal ikhwah, selanjutnya kita juga harus terus memperhatikan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan juga kesejahteraan diri sendiri dan juga orang lain. Merokok yang dapat membawa dampak buruk terhadap tubuh kita serta merugikan orang lain jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kajian kita pada kesempatan kali ini dan senantiasa menjaga keluarga kita, diri kita dari segala hal yang dapat membahayakan kesehatan kita, baik itu merokok maupun kebiasaan buruk lainnya. Marilah kita menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan kesehatan tubuh kita, menjaga lingkungan sekitar dan terus meningkatkan kesadaran kita terhadap pentingnya menjalani hidup sehat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.